Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Zaman dahulu ada seorang guru yang sangat bijak dan mempunyai 3.000 orang murid. Suatu ketika sang guru berkata, "Aku tidak ingin bicara lagi." Para muridnya bingung dan salah satu di antaranya bertanya, "Jika guru tidak mau bicara lagi, bagaimana murid-murid dapat menerima pelajaran?" Sang guru sambil mengelus jenggotnya yang panjang berkata, "Lihatlah, setiap hari matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Segenap tumbuhan dari kecil tumbuh menjadi besar. Apakah Tuhan berbicara? Tuhan tidak berbicara, tapi Tuhan berkarya nyata." Dan ketika sang murid semakin bingung, sang guru melihatnya dengan tersenyum penuh kearifan. Kemudian sang murid bertanya, "Guru, bagaimana bersikap yang terbaik di dalam hidup?" Sang guru tidak menjawab, namun kemudian dia keluar dari beranda dan kemudian ke dalam, menyiapkan perapian, mengambil sebuah bejana yang diisi dengan air dan sepotong batu dimasukkannya ke dalam bejana yang airnya mulai bergolak itu. Setelah berapa lama si batu diangkat dan ditunjukkan oleh sang guru kepada muridnya. "Lihatlah batu ini, meskipun sudah digodok begitu lama, namun tetap keras. Janganlah seperti batu." Muridnya bingung, tapi kemudian mereka mulai paham bahwa janganlah seperti batu atau kepala batu. Meskipun sudah ditempa kehidupan, tetap kekeh, tetap tidak mau berubah, meskipun mungkin apa yang dia yakini tidak benar atau keliru. Kemudian salah seorang murid bertanya lagi, "Kalau tidak boleh menjadi batu atau tidak boleh bersikap seperti batu, lantas harus bagaimana kami?" Kembali sang guru tersenyum dan keluar rumah. Kebetulan pada masa itu, pada saat itu musim salju. Diambilnya sebongkah salju besar yang keras dan ditunjukkannya kepada murid, lantas dimasukkannya ke dalam air yang masih saja bergolak. Tak lama kemudian gumpalan salju itu mencair dan sang guru mengatakan, "Kamu juga jangan seperti es batu." Sang murid merenung dan memahami bahwa es batu itu meskipun awalnya terlihat keras, namun ketika ditempa dalam kerasnya kehidupan, segala prinsip kehidupan yang diyakini hancur begitu saja, sia-sia, termakan oleh cobaan atau godaan. Tapi kemudian salah satu muridnya bertanya lagi, "Kami paham, tidak boleh keras kepala, membatu, tidak boleh juga tidak punya prinsip atau mudah tergoda, tapi harus seperti apa, guru?" Sang gurunya masih saja tersenyum dan masuk ke dalam rumah. Kebetulan ada kandang ayam dan ayam-ayam itu bertelur. Diambilnya 2 butir telur mentah. Salah satu ditunjukkan kepada muridnya dan dipecah untuk menunjukkan bahwa telur mentah itu begitu cair, lembek. Sementara telur yang satu dimasukkannya ke dalam air yang bergolak, direbusnya sampai matang. Dan ketika sudah matang, kembali dipecah kulitnya dan dipertunjukkan bahwa telur yang semula lembek kini menjadi keras. Sang guru mengatakan, "Jangan juga seperti telur." Sang murid bingung, namun kemudian salah satu di antaranya memahami
bahwa jangan menjadi orang yang awalnya lemah lembut, tapi ketika ditempa oleh kehidupan, dimasukkan dalam satu posisi, lantas menjadi keras, meskipun mungkin kekerasannya itu kekerasan yang semu, karena bukan keras pada prinsip yang benar, tapi keras pada sesuatu yang dia yakini, namun masih jauh dari kebenaran. Ibaratnya seperti orang yang baru belajar tentang sebuah ilmu atau sebuah kitab, baru membaca selintas sudah merasa paling pandai dan menganggap orang-orang yang lain tidak paham. Tidak boleh jadi batu, tidak boleh pula menjadi es batu, tidak boleh menjadi seperti telur. Lantas harus seperti apa guru? Celetuk muridnya yang berikutnya. Kembali sang guru tersenyum dan kembali ke belakang sambil membawa sebuah wortel. Wortel itu ditunjukkannya kepada sang murid. Diketuk-ketukannya di meja untuk menunjukkan bahwa wortel itu demikian keras. Kemudian direbus, dan setelah berapa lama wortel itu melembek. Tapi sang guru kembali mengatakan, jangan juga menjadi wortel. Kali ini hampir semua muridnya bingung dan bertanya, bukankah wortel itu baik? Sudah awalnya keras kepala, tapi setelah ditempa kehidupan tidak hancur seperti es batu, namun menunjukkan kelembutan, bisa menyesuaikan keadaan. Kenapa tidak boleh menjadi wortel? Sang guru sambil tersenyum mengatakan, memang wortel telah menyesuaikan dirinya dari keras menjadi lebih lembut. Namun apa jadinya? Telur atau air yang merebusnya tidak berubah baik, malah semakin pahit. Artinya pengorbanan sang wortel tidak berdampak positif bagi lingkungannya. Pelan-pelan para murid itu memahami dan diam, kemudian masing-masing bergulat dengan alam pikirannya sendiri. Di tengah renungan yang cukup panjang, sang guru mengganti air di dalam bejana atau baskom itu dengan yang lebih bersih dan kembali dimasukkan ke perapian menunggu air itu panas. Setelah panas, sang guru mengambil sebongkah gula batu. Dan ketika muridnya bingung, gula batu itu kemudian dimasukkannya ke dalam air yang bergolak. Tak lama kemudian sang guru itu mengambil air, menuangkannya dalam gelas-gelas dan meminta muridnya untuk minum. Mari kita minum bersama. Sambil mereguk manisnya air gula batu, sang guru mengatakan, jadilah seperti gula batu. Sang murid bingung, bukankah sama seperti es gula batu itu hancur? Yang semula keras kemudian hancur prinsipnya. Sang guru mengatakan, memang gula batu terlihat kalah. Tapi ketika air ini menjadi manis, apa yang disebut orang? Orang mengatakan manisnya ini bukan karena air, tapi karena gula batu. Jadi di balik kelembutannya, di balik kekalahannya, sebenarnya gula batu telah memenangkan, merubah keadaan. Apa yang tadinya pahit, apa yang tadinya tawar, menjadi manis. Demikianlah kita bersikap dalam hidup. Tidak usah terlihat sangar, keras, garang, tapi dengan kelembutan mampu mengalahkan dan mengarahkan keadaan sesuai dengan keinginan kita. Sebuah bangsa yang pandai dan luas menyesuaikan dengan keadaan, dengan zaman, dengan adaptif, tapi tidak melepaskan prinsipnya yang paling dasar. Kemudian dengan kelembutannya itu memanfaatkan semua kekuatan, menyerapnya dan menjadi kekuatannya sendiri untuk maju. Itulah yang terbaik. Maka muridku, kata-kataku tidak banyak, tapi apa yang dicontohkan dengan
batu, es batu, telur, wortel, dan gula batu. Mudah-mudahan bisa mengilhami kalian betapa kehidupan itu tidak boleh disikapi dengan terlalu keras atau terlalu lembut, tapi bagaimana kita mampu menyesuaikan keadaan tapi tidak terjerumus di dalamnya. Seperti orang yang terseret air bah, dia tidak bisa melawan, tapi jangan pula terseret, tapi mampu menyesuaikan untuk suatu saat bisa memegang tali pengaman atau batang pengaman yang bisa didapatkannya. Kita harus pandai menyesuaikan diri tanpa perlu terlihat garang, tapi tetap memegang prinsip yang paling dasar. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.